Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Jadi masalah ini tentang materi ini maksud saya adalah tentang pembahasan di pelajaran ekonomi. Nah, perkenalkan, saya adalah Fitri Aisyah Harahap, guru ekonomi di SMA IT Jabal Nur, mengampu di kelas 10. Masalah pokok ekonomi yaitu ada dua. Masalah pokok ekonomi secara umumnya. Secara umum, masalah pokok ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan sifatnya terbatas, sehingga manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Lalu, masalah pokok ekonomi menurut teori klasik ada dua, yaitu masalah produksi dan masalah distribusi. Distribusi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Kalau contohnya untuk yang langsung adalah seorang penjual martabak memproduksi sendiri dan langsung menjual dagangannya kepada pembeli, langsung dijualnya kepada pembeli atau konsumen. Kemudian yang secara tidak langsung contohnya adalah melalui pedagang besar, yaitu grosir, pedagang kecil kayak retailer ataupun kaki lima, agen, makelar, komisioner, eksportir, importir, dan penyalur-penyalur lainnya. Kemudian masalah konsumsi untuk yang ketiga, tadi ada dua sudah saya beritahu kalian. Masalah pertama produksi, distribusi, dan sekarang yang ketiga masalah konsumsi. Untuk melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang apa saja itu, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Apa sih intern itu? Yaitu meliputi sikap kepribadian, motivasi diri, pendapatan dari seseorang, selera dan watak ataupun karakter kita sendiri. Kemudian kalau ekstern itu meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintah. Nah, masalah pokok ekonomi yang secara modern itu ada tiga masalah pokok. Yang pertama apa? Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, ditandai dengan watt. Dan yang kedua, bagaimana cara memproduksi si barang tersebut, ditandai dengan how. Lalu yang ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi, nah ditandai dengan for whom. Nah, masalah what, masalah how, dan masalah for whom ini berbeda-beda. Yang pertama akan menjelaskan masalah what merupakan masalah apa dan berapa banyak barang yang akan diproduksi, yang besar kecilnya sangat dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Jika permintaan masyarakat meningkat, maka harga akan cenderung naik dan produsen memperoleh keuntungan, sehingga akan memperbesar produksinya. Sebaliknya, jika permintaan masyarakat menurun, maka harga akan cenderung menurun, sehingga keuntungan sedikit dan produsen akan mengurangi produksinya. Ya, sangat jelas di sini. Lalu masalah how merupakan masalah bagaimana sumber-sumber ekonomi ataupun yang dikatakan faktor-faktor produksi yang tersedia harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang, tergantung pada gerak harga faktor produksi tersebut. Bila harga faktor produksi naik, maka produsen akan menghemat penggunaan faktor produksi tersebut dan menggunakan faktor produksi yang lain. Jadi gerak harga faktor produksi menentukan kombinasi yang digunakan produsen dalam produksinya. Lalu masalah for whom merupakan masalah untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi, sangat dipengaruhi oleh distribusi barang tersebut. Barang hasil produksi dijual kepada konsumen. Lalu konsumen membayar harga barang tersebut dari penghasilannya.
atas penggunaan faktor-faktor produksi. Jadi, gerak harga barang dan harga faktor produksi akan menentukan distribusi barang yang dihasilkan. Lalu di sini akan kita bahas, tadi sudah masalah ekonomi dan sekarang sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Nah, aktivitas ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, setiap pengusaha atau usahawan sebaiknya mengetahui sistem ekonomi untuk membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-hari oleh masyarakat. Karena sistem ekonomi tersebut tidak dapat lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Sebenarnya pada dasarnya sistem ekonomi bisa dibagi menjadi empat sistem yang dasar. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional, lalu sistem ekonomi liberal, lalu sistem ekonomi terpusat, dan yang terakhir sistem ekonomi campuran. Nah, satu persatu sistem ekonomi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Ini dia sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional yaitu masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional yang belum ada pembagian kerjanya, cara mendapatkan barang dengan barter, yaitu barter, saling tukar barang apa yang dibutuhkan seseorang ini dengan seseorang yang satu lagi. Lalu belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, jadi masih menggunakan alat pembayaran sistem barter. Artinya produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri masyarakat. Jadi sistem ekonomi tradisional ini memiliki ciri-cirinya dan memiliki kebaikan dan keburukannya. Nah, di sini sudah terpampang jelas, anak-anak Umi bisa melihatnya, ataupun kamu semua yang sedang menonton video ini bisa kamu lihat ciri-cirinya sudah saya terangkan di sini. Lalu bisa kita lanjut kemudian sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Nah, sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijaksanaan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Jadi pemerintah yang memiliki kebijaksanaan dalam otoriter ekonomi terpusat ini. Jadi sistem ekonomi terpusat ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital tahun 1867. Jadi sistem ini lebih bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi ini melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi memiliki peraturan-peraturan yang memang harus diikuti oleh masyarakat karena pemerintah ikut campur dalam sistem perekonomian ini. Nah, ini juga memiliki ciri-ciri baik kebaikan dan keburukannya juga sudah Umi terangkan di sini. Dan kalian bisa baca kembali satu persatu ciri-cirinya dan kebaikannya apa, keburukannya apa. Lanjut untuk sistem berikutnya, yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasar pada teori yang dilakukan oleh Adam Smith, yaitu pada tahun 1723 sampai 1790 dalam bukunya yang berjudul The World of Nations yang diterbitkannya pada tahun 1776 dengan ajaran yaitu memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Nah, di Adam Smith ini sendiri memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat, orang-orang, individu semua untuk menentukan kebebasan untuk dirinya, apa yang mau dilakukan. Nah,
Dan yang terakhir ini akan menjelaskan, yaitu sistem ekonomi yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran yang sering sosialis dan liberal dikenal. Nah, sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem liberal dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara kolektif dan peran menonjol individu. Nah, ini dia memiliki ciri-ciri dan kebaikan keburukannya. Ya, dia lebih sedikit karena tidak ada yang istilahnya pemerintah tidak ikut campur gitu. Dia campuran, jadi dia mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian. Jadi pemerintah ngambil 50% dan masyarakat juga mengambil 50%. Jadi seperti itu dia. Jadi perannya mutlak khusus negara dan peran menonjol individu. Nah, ini ciri-cirinya adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian, benar kan? Lalu yang kedua, pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Kemudian kebaikan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Lalu yang kedua, pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Nah, sedangkan keburukannya, jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme. Kemudian yang kedua, jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Itu saja, sampai sini materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa kamu komen ya, like, lalu subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.